Baik, selamat pagi Bapak Hafid selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen dan kepemimpinan. Selamat pagi juga teman-teman. Perkenalkan kami kelompok 9 yang akan mempresentasikan mengenai the characteristics of leadership, leading yourself, dan juga being on purpose. Kelompok kami ada Abdurrahman Adnan dengan NIM 023 dan saya sendiri Saudara Adi dengan NIM 057. Yang pertama akan kita bahas karakteristik pemimpin. Dalam mendefinisikan seorang pemimpin, beberapa ilmuwan mencoba mendaftar karakter dan kompetensi dari seorang pemimpin. Tetapi faktanya, daftar karakter tersebut tidak mendefinisikan seorang pemimpin. Seorang pemimpin besar mungkin memiliki keunggulan dalam beberapa karakter yang ada dalam daftar, dan juga memiliki kekurangan dalam beberapa karakter dalam daftar tersebut. Jadi dapat dikatakan pemimpin besar pun masih memiliki kekurangan, tetapi ada pun juga keunggulannya. Kita ambil contoh karakter pemimpin dari Nelson Mandela. Nelson Mandela adalah pemimpin Afrika Selatan yang memperjuangkan persamaan hak politik warga kulit hitam dan menghapuskan politik apartheid. Dari web tersebut dikatakan bahwa selama hidupnya, Mandela dikenal sebagai sosok pemimpin yang pemberani, teguh prinsip, sekaligus penuh cinta. Menjadi seorang pemimpin bagi Nelson Mandela bukan bermakna tidak memiliki kasih sayang dan rasa takut. Mandela pernah berkata bahwa ia tidak bisa berpura-pura berani atau bahkan mengalahkan segalanya. Tetapi, menurutnya, menjadi seorang pemimpin adalah seni bertahan dan tidak membiarkan orang lain tahu tentang rasa takut dalam hatinya. Sebab, seorang pemimpin harus memimpin perjuangan, maka ia tidak boleh terlihat gentar. Stengel, seorang wartawan Amerika yang secara intens mengikuti jejak hidup Mandela berkata, Mandela tahu bahwa dia adalah contoh bagi orang lain dan itu yang memberinya kekuatan untuk menang atas ketakutan sendiri. Jadi, Mandela adalah pemimpin yang menginspirasi banyak pihak supaya berani mengungkapkan pendapat dan menjadi diri sendiri. Dia membuat rakyatnya memiliki motivasi intrinsik yang sangat kuat. Dikutip dari web tersebut, dikatakan bahwa kendati Nelson Mandela telah dianggap sebagai pemimpin terpenting dalam perjuangan anti-diskriminasi kulit. Bahkan, ada yang meragukan bahwa Mandela akan dikenang sebagai seorang yang membawa perubahan besar, a great transformer, hanya karena ia gagal melakukan perubahan di bidang ekonomi dan sosial dari mayoritas masyarakat. Beberapa penelitian bahkan memperlihatkan warga berkulit hitam Afrika Selatan mengalami penurunan di bidang ekonomi dibandingkan dengan zaman apartheid. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Terlepas dari segala keberhasilannya, Nelson Mandela tampaknya kurang mampu mengembangkan para pemimpin di sekitar dirinya yang memiliki moral seperti dirinya atau bahkan lebih baik lagi. Jadi Mandela dianggap gagal dalam bidang ekonomi selama memimpin Afrika Selatan. Selain itu, Mandela juga dianggap gagal dalam mengembangkan potensi pemimpin di sekitarnya. Nah, dari dua slide sebelumnya tersebut, Nelson Mandela adalah pemimpin yang memiliki keunggulan pada capacity to motivate people. Maksudnya adalah Nelson Mandela mampu memotivasi bahkan juga menginspirasi banyak orang lewat caranya sendiri, sehingga rakyatnya memiliki motivasi intrinsik yang sangat kuat. Lalu yang kedua, keunggulan dari Nelson Mandela yaitu courage and resolution, yaitu berani untuk meresolusi juga memperjuangkan persamaan hak politik warga kulit hitam dan menghapuskan politik apartheid. Dan keunggulan yang ketiga yaitu trustworthiness, yaitu dapat menjadi orang yang sangat dipercaya oleh rakyat-rakyatnya karena tindakannya yang baik dan benar, sehingga dapat menjadi contoh bagi rakyatnya sendiri. Lalu yang keempat ada self-confidence, yaitu Nelson Mandela memiliki karakter yang teguh akan prinsip yang dimilikinya, sehingga Nelson Mandela sangat percaya diri bahwa dia bisa menjadi pemimpin yang sangat berani. Tetapi Nelson Mandela juga memiliki kekurangan, yaitu adalah adaptability, yaitu Nelson Mandela kurang bisa beradaptasi dalam melakukan perubahan di bidang ekonomi dan sosial dari mayoritas masyarakat. Yang kedua kekurangannya yaitu test competence, yaitu Nelson Mandela juga dianggap gagal dalam mengembangkan potensi pemimpin yang ada di sekitarnya. Walau begitu, Nelson Mandela tetap dianggap sebagai pemimpin besar di seluruh dunia. Lalu yang kedua kita ambil contoh karakter pemimpin dari Bapak Soeharto. Karakter pemimpin Soeharto, ia berhasil membangun irigasi pertanian yang tersebar di seluruh Indonesia. Jangankan Presiden Soekarno,
Presiden-presiden yang menjabat setelah Soeharto pun belum ada yang mampu membangun jumlah irigasi pertanian sebanyak itu. Bapak Soeharto dikenal luas sebagai bapak pembangunan. Soekarno memang sukses membangun fondasi negeri dengan merumuskan 5 butir sila negara sekaligus menjadi pengupaya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jasa-jasa yang membawanya dilambungkan sebagai The Foundation Father of Indonesia, mengubah Indonesia dari negara importir menjadi negara pengekspor beras. Program unggulannya menjadi salah satu alasan kuat mengapa Soeharto dapat kembali terpilih selama 6 periode berturut-turut adalah keberhasilannya dalam bidang pangan. Bagaimana tidak, beliau sukses mengubah wajah Indonesia yang sedianya negara langganan pengimpor beras menjadi negara swasembada beras. Nah, dari slide sebelumnya itu dikatakan Soeharto sangat sukses memimpin Indonesia di bidang pangan dan pembangunan. Selain itu, Soeharto juga sukses memajukan pendidikan di Indonesia serta menciptakan situasi aman dan kondusif. Bapaisme adalah ideologi yang dikaitkan dengan zaman Orde Baru dan gaya kepemimpinan Soeharto. Gaya kepemimpinan Soeharto mengibaratkan masyarakat sebagai anak dan presiden sebagai bapak. Pada kondisi tersebut, seorang anak harus menghormati bapaknya, sehingga seorang anak harus berbicara santun dan sungkan untuk menentang kehendak orang tuanya. Istilah untuk menggambarkan gaya kepemimpinan ini biasa disebut dengan politik bapaisme. Ini dikutip dari web tersebut. Dan salah satu ciri khas kepemimpinan Soeharto selama memimpin Indonesia adalah gaya kepemimpinan bapaismenya. Rakyat dilarang untuk mengkritik dan suara kebebasan pers sangat dibungkam. Jadi untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik kepemimpinan yang melanjutkan presentasi dari teman saya, Sojawati. Yaitu dalam hal ini kami mengambil contoh kasus Presiden kedua Republik Indonesia yaitu Soeharto. Nah, dalam masa kepemimpinannya Soeharto ini juga dikenal kontroversial karena walaupun menoreh banyak prestasi pada awal-awal masa kepemimpinan beliau, tapi di akhir-akhir masa jabatannya beliau dan kroni-kroninya diyakini banyak pihak telah melakukan praktik KKN yang besar dan merugikan negara dan berdampak hingga saat ini. Walau belum terbukti juga di pengadilan, bahkan majalah Time dalam gugatannya juga kalah terhadap Presiden Soeharto. Selain itu, selama masa kepemimpinannya, Soeharto juga membatasi kebebasan dari warga negara Tionghoa, sehingga menyebabkan mayoritas WNI keturunan Tionghoa saat itu mempunyai nama lokal untuk menyembunyikan identitas mereka. Jadi kesimpulannya dari dua slide sebelumnya, Soeharto ini adalah pemimpin yang memiliki keunggulan pada karakter eagerness to accept responsibility, yaitu beliau mampu menanggung beban untuk bertanggung jawab atas segala risiko buruk dari semua kebijakannya. Contohnya adalah kebijakan Petrus, yaitu untuk memberantas para preman-preman yang susah dihalangi secara hukum, yang susah diberantas secara hukum. Tapi beliau tetap melaksanakan misi ini untuk menjaga situasi di masyarakat agar tetap kondusif. Nah, walau dikritik karena melanggar HAM, beliau tetap melaksanakan kebijakan ini karena beliau tahu ini adalah yang terbaik untuk masyarakatnya. Nah, beliau juga memiliki kelebihan dari task competence, yaitu kompetensi untuk menyelesaikan tugas, karena Soeharto mampu menjalankan tugas sebagai presiden dalam bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan dengan baik. Beliau memiliki keunggulan juga dalam decisiveness, yaitu beliau sangat berperan andil dalam setiap keputusan dan kebijakan dalam kepemimpinannya. Nah, banyak kebijakan beliau tepat guna walau kadang merugikan beberapa pihak kecil untuk kebaikan masyarakat yang lebih luas. Lalu keunggulan beliau yang selanjutnya adalah intelligence and action oriented judgment, yaitu beliau memiliki kecerdasan dan memiliki kecenderungan untuk mengadili sesuatu perkara berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Tapi beliau juga memiliki kekurangan dalam karakter kepemimpinannya, yaitu mungkin kurang memiliki, yang pertama adalah trustworthiness. Yaitu beliau bisa dibilang kurang dipercaya rakyatnya karena di akhir masa jabatannya dianggap melakukan korupsi dalam jumlah banyak, dan puncaknya adalah dikudeta pada tahun 1998. Yang kedua kekurangannya yaitu skill in dealing with people. Itu Soeharto cenderung tidak ahli dalam berurusan dengan rakyatnya secara baik. Kita tahu berbagai keluhan masyarakat terkait kebijakannya tidak direspon dengan baik, melainkan kebanyakan dibungkam. Yaitu kekurangan yang lainnya adalah understanding the followers, karena beliau tidak memiliki hubungan yang bisa dibilang harmonis dengan rakyatnya,
beliau memiliki kepekaan yang kurang atas keperluan rakyat-rakyatnya. Lalu yang selanjutnya saya akan masuk ke chapter 5, studi kasus berkaitan dengan chapter 5, yaitu tentang leading yourself. Jadi di chapter ini kita akan membahas tentang latihan awal untuk menjadi pemimpin, yaitu dengan memimpin diri sendiri. Contoh kasusnya yaitu yang kami ambil adalah tokoh pemimpin yaitu Elon Musk. Elon Musk ini adalah tokoh bisnis, penemu, dan industrialis dari Amerika Serikat. Ia terkenal karena mendirikan SpaceX. Elon Musk sendiri adalah pendiri beberapa perusahaan teknologi populer, yaitu SpaceX yang bergerak di teknologi antariksa, dan yang paling terkenal adalah Tesla yang mengeluarkan mobil Tesla itu yang terkenal. Apa yang kita pelajari pertama dari tokoh Elon Musk ini, yaitu hal pertama yang kita bisa belajar dari beliau adalah Elon Musk ini adalah orang yang selalu ingin belajar. Nah, pertama kali dalam membangun Tesla, si Elon Musk ini juga merangkap menjadi chief engineer dan chief designer. Nah, dengan menjadi chief engineer dan chief designer, Elon Musk juga belajar dan menambah ilmu dalam bidang teknisi. Jadi walaupun dia sudah menjadi CEO atau pemimpin dalam perusahaannya, beliau tetap ingin belajar untuk memaksimalkan kemampuannya dan memaksimalkan output dari perusahaan Tesla tersebut. Lalu hal selanjutnya yang bisa kita pelajari dari Elon Musk adalah beliau mempunyai keberanian untuk gagal. Maksudnya bukan berarti si Elon Musk ini mengejar kegagalan dalam pekerjaannya, tapi Elon selalu memanfaatkan kegagalan dalam pekerjaan beliau sebagai bahan pembelajaran untuk pekerjaan perusahaan ke depannya. Jadi alih-alih selalu terpuruk dan menjadi pemurung, Elon justru menjadikan semua pengalaman buruk dari kegagalannya sebagai bahan bakar untuk protes. Nah, dengan terus mencoba berinovasi tanpa takut dengan kegagalan, Elon Musk ini berarti telah memperhatikan poin di chapter 5, yaitu reflective practice, yaitu belajar sambil berlatih. Lalu yang selanjutnya yang bisa kita pelajari dari Elon Musk adalah focus on your strength, atau berfokus kepada kekuatan diri sendiri. Bisa kita lihat dari kutipan artikel di atas bahwa Elon Musk ini tahu kekuatannya adalah pada menciptakan sesuatu yang baru. Jadi dia terus-terusan menciptakan sesuatu yang baru, lalu kemudian membiarkan ciptanya tersebut diakuisisi oleh perusahaan yang besar. Karena dia sadar bahwa ada orang lain yang lebih bisa memanage hasil semuanya tersebut. Jadi dia tetap terus fokus pada menciptakan sesuatu. Jadi Elon Musk ini sangat mengetahui dengan baik kelebihan dirinya dan berhasil memaksimalkan hal tersebut. Nah, berarti dia telah melakukan poin awal dari chapter 5, yaitu untuk menjadi pemimpin yang baik, Anda harus mengenal diri sendiri terlebih dahulu, yaitu knowing yourself, what you can and you cannot do. Jadi untuk menjadi pemimpin yang baik harus mengetahui apa yang bisa kalian lakukan dan apa yang tidak bisa kalian lakukan. Seperti itu. Dengan mengenal diri sendiri, maka hal itu menjadi bekal awal untuk menjadi pemimpin yang baik. Lalu untuk selanjutnya kita akan masuk ke contoh kasus untuk yang chapter baru, yaitu chapter 6 yang berjudul Being on Purpose. Jadi chapter ini membahas tentang bagaimana pentingnya seorang pemimpin itu memiliki purpose atau tujuan yang jelas dan konsisten. Nah, dalam kasus ini kita akan mengambil contoh kasus pemimpin, yaitu Walt Disney. Walt Disney ini awalnya adalah seorang animator yang awalnya beliau membuat komik kartun bersama temannya, lalu usahanya berkembang pesat sampai sekarang hingga menjadi perusahaan multinasional, bukan hanya komik kartun tetapi juga perusahaan studio film, taman hiburan, dan lain sebagainya. Nah, Walt Disney ini saat awal mendirikan perusahaannya, beliau menegaskan bahwa tujuan dari perusahaannya adalah create happiness, yaitu menciptakan kebahagiaan. Dan setelah lebih dari 70 tahun perusahaannya berdiri sampai sekarang, tujuan ini secara konsisten tetap melekat erat dan menjadi identitas dari perusahaan Disney Group ini. Lalu yang selanjutnya kita ambil contoh dari Walt Disney. Saya mengambil dari salah satu artikel berbahasa Inggris di atas, yaitu Walt Disney selalu menekankan bahwa semua yang dilakukan oleh perusahaannya adalah untuk memberi satu tujuan pasti, yaitu menciptakan kebahagiaan bagi pelanggannya. Dia bahkan menyebut Disneyland sebagai tempat terbahagia di bumi, tempat termenyenangkan di bumi.
Jadi semua yang dilakukan oleh perusahaan yaitu Disney adalah untuk menciptakan kebahagiaan bagi para pelanggannya. Nah, walaupun Disney ini telah mengakuisisi banyak perusahaan selama 70 tahun, mengembangkan perusahaan yang menjadi anak perusahaan yang banyak, tapi Walt Disney selalu memberikan instruksi yang sama dan jelas soal tujuan dari perusahaan dan anak perusahaan, yaitu menciptakan kebahagiaan bagi para pelanggannya. Itu adalah contoh menggunakan tujuan yang sederhana dan efektif, sehingga bisa menjadi identitas bagi perusahaan. Selanjutnya, kami mengambil contoh dari satu artikel dari internet juga yang menyebutkan bahwa ini kami menciptakan kebahagiaan, yaitu logo dari Disney itu merasuk ke setiap aspek dari perusahaan Disney, dari setiap anggota dari perusahaan Disney. Jadi karena Walt Disney sudah memberi tujuan yang jelas untuk perusahaan, maka tujuan tersebut merasuk ke setiap bagian perusahaan, mulai dari CEO sampai animator komik yang kecil. Jadi hal ini menyebabkan setiap anggota dari perusahaan Disney memiliki motivasi yang kuat dan visi yang jelas, sehingga memudahkan perusahaan ini untuk meraih sesuatu yang sulit diraih oleh perusahaan lain. Jadi suatu perusahaan yang baik, suatu pemimpin yang baik selalu memiliki tujuan yang spesifik, sederhana dan jelas untuk memulai perusahaannya. Ya, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada komentarnya, kami mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.